Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Dalam sejarah bangsa Arab banyak peperangan yang dibatalkan pada menit-menit terakhir, bahkan ketika kedua kekuatan telah saling berhadapan. Namun Nabi kali ini benar-benar yakin bahwa peperangan pasti akan terjadi. Dan pertempuran hebat ini merupakan salah satu kemenangan dari dua kemenangan yang dijanjikan Allah. Kini Nabi memeriksa seluruh pasukannya, beliau lewat di depan semua pengikutnya memberikan semangat dan meluruskan barisan. Dengan membawa anak panahnya, Nabi berkata kepada seorang Ansor yang berdiri terlalu ke depan, "Hai Sawat, luruskan barisanmu," sambil beliau memukul perutnya dengan anak panah. Sawat protes, "Hai Rasulullah, engkau menyakitiku, padahal Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan, maka biarkan aku membalasnya." "Peganglah ini," kata beliau sambil memberikan anak panah tersebut kemudian menyingkapkan perutnya. Tiba-tiba Sawat memeluk dan menciumnya. Nabi terkejut dan bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini?" Ia menjawab, "Hai Rasulullah, sekarang kita bisa bertemu dan sempat bertatap muka. Aku ingin sekali pada akhir pertemuanku denganmu ini, kulitku menyentuh kulitmu." Kemudian Nabi mendoakan dan memberkatinya. Tentara Quraisy mulai bergerak maju. Dilihat dari seberang bukit pasir yang bergelombang itu, pasukan Mekah atau pasukan Abu Jahal itu tampak jauh lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Karena Allah telah mengubah penglihatannya, namun Nabi betul-betul tahu jumlah mereka dan perbedaan besar antara kedua pasukan yang akan bertempur itu. Kemudian beliau kembali ke tempat pemberhentian bersama Abu Bakar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah seperti yang telah dijadikannya. Setelah selesai berdoa spontan Nabi berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah pasti datang kepada kita." Jibril telah hadir, tangannya memegang tali kendali kuda yang ia tunggangi, dan ia akan turut berperang bersama kita. Burung-burung elang pun tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Burung-burung elang itu pun telah bersiap-siap untuk menyantap bangkai-bangkai para tentara yang akan terbunuh. Sebagian terbang melayang-layang dan sebagian lagi bertengger di tebing bebatuan dekat pasukan musuh. Posisi kaum Quraisy mulai mendekat yang sangat mudah untuk menjangkau waduk yang dibuat kaum muslim, dan tampaknya tujuan pertama mereka memang hendak merebut waduk tersebut. Kelompok Quraisy yang bernama Aswad dari Mahsum, ia berjalan mendahului yang lain bermaksud mengambil air untuk minum. Hamzah segera maju menghadapinya, menyabetnya hingga putus salah satu kakinya dan sabetan kedua menewaskannya. Lalu Utbah yang semangatnya masih terbakar oleh olok-olok Abu Jahal, ia meloncat dari kudanya dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Kemudian majulah dua lelaki pembelanya yaitu Syaibah dan Walid, berdiri di samping Utbah. Tantangan itu segera disambut oleh Auf dari Najjar suku Khazraj, dan maju pula Muawis. Tantangan ketiga diterima oleh Abdullah bin Rawahah. Penantang itu bertanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah pelindung Nabi Muhammad." Utbah berkata, "Kalian orang-orang terhormat dan juga teman kami. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kami hanya menantang orang-orang dari suku kami sendiri." Kemudian tentara Quraisy berteriak, "Hai Muhammad, ajukan orang-orang kami sendiri sebagai lawan kami." Ketika itu Nabi sendiri hendak maju, tetapi kaum Ansor menghalanginya. Penantang itu adalah dua orang dewasa dan seorang pemuda. Kemudian Nabi berbalik ke kerabatnya dan kerabatnya lah memulai peperangan. Nabi berkata, "Hadapilah Ubaidah, majulah Hamzah, majulah Ali." Ubaidah adalah laki-laki tertua yang turut dengan Nabi dan paling berpengalaman di antara seluruh sahabatnya. Ia seorang kakek dari Bani Muthalib dan ia segera menghadapi Utbah. Sementara Hamzah menghadapi Syaibah, dan Ali menghadapi Walid.
Pertempuran itu tidak berlangsung lama akan tetapi sudah menumbangkan Syaibah dan Walid ke tanah, sementara Hamzah dan Ali tidak terluka sedikit pun. Namun sayangnya, saat Ubaidah memukul Utbah hingga terjatuh, disitulah kesempatan Utbah menebaskan pedangnya hingga kaki Ubaidah terputus. Maka Hamzah dan Ali mengayunkan pedangnya ke arah Utbah dan Hamzah menyerangnya hingga tewas. Kemudian mereka membawa sepupunya yang terluka itu kembali ke perkemahan, namun Ubaidah telah banyak kehilangan darah yang mengalir deras dari kakinya yang terputus. Ketika Nabi mendekatinya, Ubaidah bertanya dengan nada sedih, "Ya Rasulullah, apakah kematianku ini syahid?" "Tentu saja hai saudaraku," jawab Nabi. Kemudian, keheningan sesaat di antara kedua belah pihak itu segera pecah, karena desingan sebuah anak panah dari pihak Quraisy, yang mengenakan seorang bekas budak Umar yang bernama Harisah. Ia sedang minum di waduk, dan anak panah kedua mengenai lehernya hingga tersungkur ke tanah. Nabi segera mengomando pengikutnya dan berkata, "Demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya, berjuanglah melawan musuh untuk mencari ridhonya. Maju terus pantang mundur, tidak ada seorang pun yang gugur tanpa jaminan akan langsung masuk ke dalam surga." Kata-kata itu diteruskan oleh para sahabat yang mendengarnya kepada mereka yang jauh dari jangkauan suara beliau. Ketika itu Umair dari Salimah suku Khazraj sedang membawa segenggam kurma dan ia sedang memakannya dan berkata, "Kehebatan yang paling hebat, tidak ada lagi jarak antara aku dan surga hanya karena mereka membunuhku." Maka ia meletakkan kurmanya dan segera menghunus pedang untuk menghadapi musuh dan mengikuti komando yang didengarnya. Ketika itu Auf berdiri di dekat Nabi. Ia kecewa karena tidak mendapat kehormatan untuk menghadapi tantangan yang pertama. Ia menoleh kepada Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, apa yang bisa membuat Allah tersenyum senang melihat hambanya?" Nabi menjawab, "Allah senang melihat hambanya tanpa ragu untuk terjun ke medan perang tanpa baju besi." Kemudian Auf pun segera menanggalkan baju besi yang dipakainya. Ketika itu Nabi pun memungut segenggam batu kerikil dan berteriak kepada tentara Quraisy. Hancurlah wajah-wajah itu. Beliau melemparkan kerikil-kerikil itu kepada mereka, dengan niat melempar bencana. Kemudian beliau memberi aba-aba pekik peperangan yang telah beliau rencanakan. "Ya Mansur Amit," ucapan itu bergemuruh dari mulut-mulut mereka pada setiap kali bergerak maju melawan musuh. Auf yang tanpa baju besi dan Umair berada di antara orang-orang terdepan yang maju melawan musuh itu. Kemuning terus berjuang hingga terbunuh. Dengan gugurnya mereka juga gugurnya Ubaidah dan dua orang yang terkena anak panah itu. Maka jumlah syahid jadi 5 orang, kemudian hanya 9 orang mukmin lagi yang gugur hari itu, di antaranya Umair adik Sa'd, yang pernah disuruh Nabi pulang ke rumahnya. Ketika kaum mukmin diperintahkan untuk bergerak maju, sebenarnya mereka tidak maju sendirian, seperti yang telah diketahui oleh Nabi dan telah dijanjikan Allah kepadanya, "Aku akan menolongmu dengan 1000 pasukan malaikat, yang datang pasukan demi pasukan." Quran Surah 8 ayat 9. Begitu juga mengenai lemparan dengan batu kerikil. Allah menjelaskan, "Bukan kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Quran Surah 8 ayat 17. Wahyu itu diterima Nabi tidak lama setelah perang usai, dan ada suatu keajaiban yang di luar nalar, bagaimana tidak, pada suatu titik ketika perlawanan tentara Quraisy berada pada puncak kekuatan, ada seorang lelaki yang kehilangan pedang yang terlepas dari tangannya. Maka ia segera berlari ke arah Nabi untuk meminta senjata lagi. Nabi memberinya sepotong kayu. "Bertempurlah dengan ini," kata Nabi. Maka lelaki itu pun menerimanya dan menggunakannya untuk memukul musuh. Di tangannya, kayu itu berubah menjadi sebilah pedang yang panjang kuat dan berkilau. Pedang itu ia gunakan untuk melawan musuh sampai perang Badar usai dan pada setiap pertempuran yang dipimpin Nabi,
Pedang itu diberi nama Al-Aun, yang bermakna pertolongan Allah, sedangkan lelaki itu adalah Ukasyah. Dan para malaikat juga mendapat perintah dari Allah. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari-jari mereka. Quran Surah 8 ayat 12. Kehadiran para malaikat itu dirasakan oleh semua orang, yang menambahkan kekuatan bagi kaum beriman dan menjadi teroran bagi kaum kafir. Namun kehadiran malaikat itu hanya terlihat atau terdengar oleh segelintir orang, dengan derajat yang bervariasi. Ceritanya, ada dua lelaki tetangga bangsa Arab yang menyaksikan pertempuran dari atas bukit yang berniat untuk turut mengambil bagian rampasan jika peperangan usai. Tiba-tiba segumpal awan putih menyapu mereka. Awan itu melengkingkan suara ringkikan kuda, dan salah seorang dari dua lelaki itu terjatuh dan tewas. Cerita temannya yang masih hidup, hatinya diguncang rasa takut karena melihat apa yang ia rasakan sendiri. Kemudian, salah seorang mukmin sedang mengejar musuhnya. Tiba-tiba kepala musuh yang dikejarnya itu jatuh ke tanah sebelum ia berhasil menjangkaunya. Tangan gaib itu ialah tangan malaikat yang dipimpin oleh Jibril yang memakai serban kuning. Sementara malaikat-malaikat lain memakai serban putih yang ujungnya melambai-lambai ke belakang. Tentara Quraisy segera bercerai-berai dan tak sanggup lagi melanjutkan pertempuran, kecuali hanya segelintir yang masih tertinggal karena tidak dilewati oleh malaikat itu. Salah satunya adalah Abu Jahal yang bertarung dengan semangat yang tak kunjung padam. Sampai Mu'adz saudara laki-laki Auf bertarung melawannya dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, Ikrimah anak Abu Jahal datang untuk membantu ayahnya dan menebaskan pedangnya ke arah Mu'adz yang hampir saja memutuskan lengannya. Mu'adz melanjutkan pertarungan dengan sebelah tangan, sementara satunya lagi menggantung lunglai di bahunya. Ketika rasa sakit makin tak tertahankan, ia segera membungkuk untuk mengikatkan tangannya yang hampir putus itu ke kakinya, lalu kakinya menyentakkan tangannya yang terkulai itu hingga putus, dan kemudian melanjutkan pertarungan melawan musuh. Abu Jahal masih hidup, tetapi Muawis saudara Auf yang kedua mengenalnya ketika Abu Jahal terjatuh di dekatnya. Ia kemudian menebasnya hingga sekarat, kemudian Muawis pun berlalu terus bertarung sampai gugur. Ketika itu sebagian besar tentara Quraisy lari pontang-panting dan sebagian beberapa orang berhasil ditawan. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Aku tahu bahwa keturunan Bani Hashim dan beberapa yang lain bertempur dengan melawan hati nurani sendiri, tanpa bersungguh-sungguh berniat melawan kita." Dan beliau pun menyebutkan nama-nama yang boleh dibebaskan jika mereka tertangkap hidup. Namun kebanyakan pengikut Nabi menahan musuh karena berharap mendapatkan uang tebusan dan tidak bermaksud untuk membunuh mereka. Mengingat jumlah tentara Quraisy jauh lebih besar dibandingkan pasukan Muslim, kemungkinan mereka berkumpul dan menyerang kembali masih dipertimbangkan, maka Nabi dibujuk untuk tinggal di tempat perlindungan bersama Abu Bakar, sementara sebagian kaum Ansor tetap berjaga-jaga. Sa'd bin Mu'adz berjaga di pintu masuk dengan pedang terhunus. Sebentar kemudian para tawanan mulai digiring untuk menghadapi Nabi disertai penawannya. Wajah Nabi tampak sangat terpukul dan sedih melihat mereka. Kemudian beliau berkata, "Ya Sa'd, betapa tidak menyenangkan melihat wajah-wajah mereka. Apa yang telah mereka lakukan benar-benar di luar batas." Sa'd pun mengiyakan dan Nabi pun berkata lagi, "Dari sekian dosa besar, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah, namun aku lebih memilih mereka dibunuh daripada dibiarkan hidup dengan kezalimannya." Umar sependapat dengan Nabi, akan tetapi Abu Bakar menyarankan agar mereka dibiarkan hidup, dengan harapan mereka akan berubah menjadi lebih baik dan beriman di akhir hidupnya. Nabi pun menyetujui saran Abu Bakar.
Pada hari berikutnya Umar menjumpai Nabi dan Abu Bakar sedang meneteskan air mata, karena baru saja menerima wahyu yang berbunyi, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda di dunia sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat bagimu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Wahyu berikutnya menjelaskan bahwa keputusan untuk melepas tawanan diterima oleh Allah dan tidak perlu dibatalkan. Namun Nabi mendapatkan wahyu yang harus disampaikan sendiri kepada para tawanan itu. "Ya Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu, jika Allah mengetahui adanya niat baik dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan padamu yang lebih baik dari yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah 8 ayat 70. Namun bagaimanapun ada seorang manusia yang jelas-jelas tidak boleh dibiarkan hidup, yaitu Abu Jahal. Orang-orang mengira ia telah mati terbunuh, maka Nabi memerintahkan mereka untuk mencari mayatnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali lagi ke medan perang untuk mencari sampai ketemu mayat orang yang paling jahat dan paling memusuhi Islam di antara seluruh orang-orang Mekah itu. Sebelumnya Abdullah adalah orang yang pertama membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu itu Abu Jahal memukul serta melukai wajahnya, karena Abdullah hanya sekutu Zuhroh yang sangat miskin, dan ibunya seorang budak. Teringat kejadian silam, kini ia menginjak-injak kepala Abu Jahal, namun Abu Jahal masih cukup sadar untuk mengenalinya walaupun dalam keadaan sekarat. Abu Jahal berseru, "Kurang ajar sekali kamu hai gembala kecil." Kemudian ia menanyakan pihak mana yang menang dalam peperangan itu. Abdullah menjawab dengan singkat, "Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Abdullah memenggal lehernya dan membawanya kepada Nabi. Namun Abu Jahal bukan satu-satunya pemimpin Quraisy yang dibunuh setelah peperangan usai. Ada lagi suatu kejadian, ketika Abdul Ar-Rahman bin Auf sedang membawa baju-baju besi yang diambil sebagai rampasan perang, dan ia kebetulan berpapasan dengan Umayyah yang telah kehilangan tunggangannya sehingga tidak bisa cepat-cepat melarikan diri. Umayyah itu bersama anaknya, Ali. Ia memanggil bekas temannya itu, "Hai Abdul Ar-Rahman, tangkaplah aku sebagai tawananmu. Aku memiliki harta yang lebih banyak ketimbang jarahanmu itu. Engkau nanti bisa mengambilnya sebagai tebusanku." Abdul Ar-Rahman setuju dan ia meletakkan barang rampasannya dan menggiring kedua tawanan itu Umayyah dan anaknya. Namun, ketika dibawa ke perkemahan, Bilal melihat mereka dan mengenali Umayyah yang bekas majikannya yang kejam itu. Bilal memanggilnya, "Umayyah, kamu gembongnya kaum kafir. Aku tidak bisa hidup kalau ia dibiarkan hidup," kata Bilal kepada Abdul Ar-Rahman. Abdul Ar-Rahman membantahnya dan mengatakan bahwa mereka adalah tawanannya, tetapi Bilal terus berteriak. Abdul Ar-Rahman menjawab, "Apakah engkau tidak mendengarku hai anak perempuan hitam?" Bilal kembali berteriak dengan suara yang sangat lantang, "Wahai para penolong Allah, lihatlah gembong kafir itu Umayyah. Aku tidak bisa hidup jika ia tetap dibiarkan hidup." Kemudian orang-orang berkumpul di sekitar mereka dan mengerumuni Abdul Ar-Rahman dan kedua tawanan itu. Tiba-tiba sebilah pedang ditebaskan ke Ali anak Umayyah, tetapi ia tidak tewas. Kemudian Abdul Ar-Rahman melepaskan tangannya dan berkata, "Selamatkan dirimu sendiri, demi Tuhan aku tidak bisa menolongmu." Di sekitar mereka itu orang-orang berdiri dengan pedang terhunus dan mereka pun membunuh kedua tawanan itu. Beberapa tahun kemudian, Abdul Ar-Rahman menuturkan, "Semoga Allah merahmati Bilal. Harta rampasanku telah lenyap dan ia merampas pula dua tawananku." Kemudian Nabi memerintahkan agar mayat-mayat kaum kafir dikuburkan ke dalam satu lubang. Saat subuh Utbah dimasukkan ke liang lahat,
wajah Abu Huzaifah anak Utbah menjadi pucat pasi melihat jenazah ayahnya karena ia dirundung duka yang mendalam. Nabi dapat mengerti perasaannya dan menyarankan agar ia memalingkan wajahnya. Kata Abu Huzaifah, "Hai Rasulullah, aku bukan hendak memprotes perintahmu untuk menguburkannya, tapi aku mengenalnya sebagai laki-laki yang bijaksana, baik dan ramah. Awalnya aku berharap dengan sifat-sifat baiknya itu dapat mengantarkannya untuk masuk Islam, namun sekarang aku menemukan kenyataan yang sangat bertentangan dengan harapanku sehingga aku pun sangat sedih." Kemudian Nabi memberkahi Abu Huzaifah dan menghiburnya dengan kata-kata bijak. Setelah itu, kedamaian dan keheningan di perkemahan tiba-tiba pecah oleh pertengkaran tentang pembagian harta rampasan. Mereka meminta Nabi agar harta tersebut dibagi dengan bijaksana. Mereka saling rebutan, kemudian turunlah wahyu yang membuat masalah itu menjadi lebih mudah. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan, katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah 8 ayat 1. Maka Nabi memerintahkan agar semua harta rampasan yang mereka peroleh segera dikumpulkan, termasuk juga para tawanan, semuanya dikumpulkan bersama-sama. Tidak lama kemudian harta rampasan itu pun ditetapkan sebagai harta milik bersama. Menurut suatu riwayat, orang yang paling terkenal di antara para tawanan itu adalah kepala suku Amir, yaitu Suhail sepupu Saudah dan saudara suami pertamanya, dan tawanan lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Nabi adalah paman beliau sendiri, yaitu Abbas, dan menantu beliau Abu Esh suami dari Zainab, dan sepupunya Akil dan Naufal. Meskipun mereka harus tetap diikat namun Nabi memerintahkan agar semua diperlakukan dengan baik. Akan tetapi mengingat pamannya sedang menderita, malam itu Nabi tidak bisa tidur sehingga beliau menyuruh agar ikatan pamannya dilepas. Tawanan lain mendapat perlakuan yang cukup baik dari kerabat mereka sendiri. Mushab berkunjung ke saudaranya Abu Aziz yang sedang diikat kaum Ansor. Mushab berkata, "Jagalah ia dengan baik karena ibunya orang kaya dan kalian akan diberi tebusan." Mushab menjawab, "Saudaraku, bagaimana mungkin kau titipkan aku kepada orang lain? Untuk saat ini merekalah yang menjadi saudaraku untuk menggantikan posisimu." Setelah itu beberapa tahun kemudian Abu Aziz menceritakan tentang kebaikan kaum Ansor saat menahannya yang ia ditebus ibunya dengan uang 4.000 dirham. Kemudian, begitu diketahui secara pasti bahwa 800 lebih pasukan Mekah secara bertahap telah kembali ke kotanya, Nabi mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menyampaikan berita tentang kemenangan kepada warga Madinah. Ia memberikan kabar itu dari dataran atas yang terletak di selatan kota, dan Zaid juga menyampaikan berita tersebut di dataran bawah. Penduduk Madinah benar-benar gembira mendengar kabar itu, kecuali kaum munafik dan kaum Yahudi. Nabi bersama pasukannya yang lain masih tetap tinggal di Badar. Malam itu beliau berdiri di dekat kuburan para musuh Islam dan berkata, "Hai para penghuni kubur, sebagai kerabat nabimu, kalian menunjukkan kejahatan sebagai bentuk persaudaraan, kalian mengatakan aku sebagai pembohong, sementara yang lain beriman kepadaku, kalian melawanku, sementara yang lain membantuku meraih kemenangan. Sudahkah kalian merasakan bahwa janji Allah kepadamu adalah perkara yang benar? Aku telah meyakini kebenaran segala janji Allah kepadaku." Ketika itu, pengikut Nabi merasa heran dan aneh melihat Nabi berbicara kepada orang yang sudah mati. Tapi Nabi berkata, "Mereka mendengar kata-kataku sebagaimana kalian mendengar kata-kataku, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya." Keesokan harinya, pagi-pagi Nabi bersama seluruh pasukan dan rampasan perangnya berangkat menuju Madinah. 2 orang tawanan yang akan ditebus dengan harga 4.000 dirham adalah Nadar dari Bani Abdul Al-Dar dan Uqbah dari Bani Abdul Al-Sam.
namun mereka itu benar-benar musuh Islam yang terburuk. Jika mereka dilepaskan, kemungkinan besar mereka akan segera melakukan tindakan jahat lagi kepada kaum muslim. Akhirnya di pemberhentian pertama Nadir dihukum mati yang pelaksananya adalah Ali, dan di pemberhentian berikutnya Uqbah pula yang dihukum mati yang dilaksanakan sahabat dari suku Aus. Kemudian Nabi membagi sisa tawanan dan harta rampasan secara adil kepada seluruh sahabatnya yang turut pada ekspedisi itu. Selanjutnya, di samping Zaid menyampaikan berita baik, ia juga menerima berita duka, yaitu Ruqayyah telah meninggal dunia yang baru saja Utsman dan Usamah pulang dari proses penguburannya. Saat isakan tangis atas kematian Ruqayyah masih terdengar di sudut-sudut kota. Zaid juga menyampaikan kepada Afra tentang kematian kedua anaknya dalam perang Badar itu, yaitu Auf dan Muawis. Bagi Afra, berita kematian kedua anaknya itu tidak saja menimbulkan rasa duka, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan, sebab ia yakin kedua anaknya gugur sebagai syahid. Kemudian Zaid juga membawa berita kepada Rubai tentang kematian anaknya yang masih belia, yaitu Haritsah bin Surakah yang lehernya tertembus anak panah ketika ia sedang minum di dekat sumur. Saat Nabi sampai di Madinah, Rubai segera menemuinya dan menanyakan tentang anaknya. Rubai bersedih mendengar kabar anaknya meninggal pada saat perang belum dimulai dan belum sempat berjuang demi Islam. Rubai berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Haritsah? Jika ia masuk surga, aku akan ikhlas melepaskannya. Tapi jika tidak, maka aku akan terus menangisinya demi menebus dosanya." Nabi telah siap menjawab semua pertanyaan seperti itu, bahwa semua sahabatnya gugur karena mengikutinya. Nabi berkata, nilai sebuah kematian tergantung pada niatnya. Dan secara khusus saat itu beliau menjawab pertanyaan Rubai, "Wahai Ibu Haritsah, di dalam surga ada banyak taman. Sungguh putramu kini berada di taman surga yang tertinggi, yaitu Firdaus." Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Dalam sejarah bangsa Arab banyak peperangan yang dibatalkan pada menit-menit terakhir, bahkan ketika kedua kekuatan telah saling berhadapan. Namun Nabi kali ini benar-benar yakin bahwa peperangan pasti akan terjadi, dan pertempuran hebat ini merupakan salah satu kemenangan dari dua kemenangan yang dijanjikan Allah. Kini Nabi memeriksa seluruh pasukannya, beliau lewat di depan semua pengikutnya memberikan semangat dan meluruskan barisan. Dengan membawa anak panahnya, Nabi berkata kepada seorang Ansor yang berdiri terlalu ke depan, "Hai Sawat, luruskan barisanmu," sambil beliau memukul perutnya dengan anak panah. Sawat protes, "Hai Rasulullah, engkau menyakitiku, padahal Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan, maka biarkan aku membalasnya." "Peganglah ini," kata beliau sambil memberikan anak panah tersebut kemudian menyingkapkan perutnya. Tiba-tiba Sawat memeluk dan menciumnya. Nabi terkejut dan bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini?" Ia menjawab, "Hai Rasulullah, sekarang kita bisa bertemu dan sempat bertatap muka. Aku ingin sekali pada akhir pertemuanku denganmu ini, kulitku menyentuh kulitmu." Kemudian Nabi mendoakan dan memberkatinya. Tentara Quraisy mulai bergerak maju. Dilihat dari seberang bukit pasir yang bergelombang itu, pasukan Mekah atau pasukan Abu Jahal itu tampak jauh lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, karena Allah telah mengubah penglihatannya. Namun Nabi betul-betul tahu jumlah mereka dan perbedaan besar antara kedua pasukan yang akan bertempur itu. Kemudian beliau kembali ke tempat pemberhentian bersama Abu Bakar, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah seperti yang telah dijadikannya. Setelah selesai berdoa, spontan Nabi berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah pasti datang kepada kita." Jibril telah hadir, tangannya memegang tali kendali kuda yang ia tunggangi.
dan ia akan turut berperang bersama kita. Burung-burung elang pun tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Burung-burung elang itu pun telah bersiap-siap untuk menyantap bangkai-bangkai para tentara yang akan terbunuh. Sebagian terbang melayang-layang dan sebagian lagi bertengger di tebing bebatuan dekat pasukan musuh. Posisi kaum Quraisy mulai mendekat yang sangat mudah untuk menjangkau waduk yang dibuat kaum muslim, dan tampaknya tujuan pertama mereka memang hendak merebut waduk tersebut. Kelompok Quraisy yang bernama Aswad dari Mahsum, ia berjalan mendahului yang lain bermaksud mengambil air untuk minum. Hamzah segera maju menghadapinya, menyabetnya hingga putus salah satu kakinya dan sabetan kedua menewaskannya. Lalu Utbah yang semangatnya masih terbakar oleh olok-olok Abu Jahal, ia meloncat dari kudanya dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Kemudian majulah dua lelaki pembelanya yaitu Syaibah dan Walid, berdiri di samping Utbah. Tantangan itu segera disambut oleh Auf dari Najar suku Khazraj, dan maju pula Muawis. Tantangan ketiga diterima oleh Abdullah bin Rawahah. Penantang itu bertanya, "Siapa kalian?" "Kami adalah pelindung Nabi Muhammad." Utbah berkata, "Kalian orang-orang terhormat dan juga teman kami, aku tidak punya urusan dengan kalian, kami hanya menantang orang-orang dari suku kami sendiri." Kemudian tentara Quraisy berteriak, "Hai Muhammad, ajukan orang-orang kami sendiri sebagai lawan kami." Ketika itu Nabi sendiri hendak maju, tetapi kaum Ansor menghalanginya. Penantang itu adalah dua orang dewasa dan seorang pemuda. Kemudian Nabi berbalik ke kerabatnya dan kerabatnya lah memulai peperangan. Nabi berkata, "Hadapilah Ubaidah, majulah Hamzah, majulah Ali." Ubaidah adalah laki-laki tertua yang turut dengan Nabi dan paling berpengalaman di antara seluruh sahabatnya. Ia seorang kakek dari Bani Muthalib dan ia segera menghadapi Utbah. Sementara Hamzah menghadapi Syaibah, dan Ali menghadapi Walid. Pertempuran itu tidak berlangsung lama akan tetapi sudah menumbangkan Syaibah dan Walid ke tanah. Sementara Hamzah dan Ali tidak terluka sedikit pun. Namun sayangnya, saat Ubaidah memukul Utbah hingga terjatuh, disitulah kesempatan Utbah menebaskan pedangnya hingga kaki Ubaidah terputus. Maka Hamzah dan Ali mengayunkan pedangnya ke arah Utbah dan Hamzah menyerangnya hingga tewas. Kemudian mereka membawa sepupunya yang terluka itu kembali ke perkemahan, namun Ubaidah telah banyak kehilangan darah yang mengalir deras dari kakinya yang terputus. Ketika Nabi mendekatinya, Ubaidah bertanya dengan nada sedih, "Ya Rasulullah, apakah kematianku ini syahid?" "Tentu saja hai saudaraku," jawab Nabi. Kemudian, keheningan sesaat di antara kedua belah pihak itu segera pecah, karena desingan sebuah anak panah dari pihak Quraisy yang mengenakan seorang bekas budak Umar yang bernama Harisah. Ia sedang minum di waduk, dan anak panah kedua mengenai lehernya hingga tersungkur ke tanah. Nabi segera mengomando pengikutnya dan berkata, "Demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya, berjuanglah melawan musuh untuk mencari ridhonya, maju terus pantang mundur, tidak ada seorang pun yang gugur tanpa jaminan akan langsung masuk ke dalam surga." Kata-kata itu diteruskan oleh para sahabat yang mendengarnya kepada mereka yang jauh dari jangkauan suara beliau. Ketika itu Umair dari Salimah suku Khazraj sedang membawa segenggam kurma dan ia sedang memakannya dan berkata, "Kehebatan yang paling hebat, tidak ada lagi jarak antara aku dan surga hanya karena mereka membunuhku." Maka ia meletakkan kurmanya dan segera menghunus pedang untuk menghadapi musuh dan mengikuti komando yang didengarnya. Ketika itu Auf berdiri di dekat Nabi. Ia kecewa karena tidak mendapat kehormatan untuk menghadapi tantangan yang pertama. Ia menoleh kepada Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, apa yang bisa membuat Allah tersenyum senang melihat hambanya?" Nabi menjawab, "Allah senang melihat hambanya tanpa ragu untuk terjun ke medan perang tanpa baju besi." Kemudian Auf pun segera menanggalkan baju besi yang dipakainya. Ketika itu Nabi pun memungut segenggam batu kerikil dan berteriak kepada tentara Quraisy. Hancurlah wajah-wajah itu. Beliau melemparkan kerikil-kerikil itu kepada mereka, dengan niat melempar bencana. Kemudian beliau memberi aba-aba pekik peperangan yang telah beliau rencanakan. "Ya Mansur Amit," ucapan itu bergemuruh dari mulut-mulut mereka pada setiap kali bergerak maju melawan musuh. Auf yang tanpa baju besi dan Umair berada di antara orang-orang terdepan yang maju melawan musuh itu. Kemuning terus berjuang hingga terbunuh. Dengan gugurnya mereka juga gugurnya Ubaidah dan dua orang yang terkena anak panah itu. Maka jumlah syahid jadi 5 orang. Kemudian hanya 9 orang mukmin lagi yang gugur hari itu, diantaranya Umair adik Sa'd, yang pernah disuruh Nabi pulang ke rumahnya. Ketika kaum mukmin diperintahkan untuk bergerak maju, sebenarnya mereka tidak maju sendirian, seperti yang telah diketahui oleh Nabi dan telah dijanjikan Allah kepadanya.
Aku akan menolongmu dengan 1000 pasukan malaikat, yang datang pasukan demi pasukan. Quran Surah 8 ayat 9. Begitu juga mengenai lemparan dengan batu kerikil. Allah menjelaskan, bukan kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surah 8 ayat 17. Wahyu itu diterima Nabi tidak lama setelah perang usai, dan ada suatu keajaiban yang di luar nalar, bagaimana tidak, pada suatu titik ketika perlawanan tentara Quraisy berada pada puncak kekuatan, ada seorang lelaki yang kehilangan pedang yang terlepas dari tangannya, maka ia segera berlari ke arah Nabi untuk meminta senjata lagi. Nabi memberinya sepotong kayu, bertempurlah dengan ini kata Nabi. Maka lelaki itu pun menerimanya dan menggunakannya untuk memukul musuh. Di tangannya, kayu itu berubah menjadi sebilah pedang yang panjang kuat dan berkilau. Pedang itu ia gunakan untuk melawan musuh sampai perang Badar usai dan pada setiap pertempuran yang dipimpin Nabi, pedang itu diberi nama Al-Aun, yang bermakna pertolongan Allah, sedangkan lelaki itu adalah Ukasyah. Dan para malaikat juga mendapat perintah dari Allah. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari-jari mereka. Quran Surah 8 ayat 12. Kehadiran para malaikat itu dirasakan oleh semua orang, yang menambahkan kekuatan bagi kaum beriman dan menjadi teroran bagi kaum kafir. Namun kehadiran malaikat itu hanya terlihat atau terdengar oleh segelintir orang, dengan derajat yang bervariasi. Ceritanya, ada dua lelaki tetangga bangsa Arab yang menyaksikan pertempuran dari atas bukit yang berniat untuk turut mengambil bagian rampasan jika peperangan usai. Tiba-tiba segumpal awan putih menyapu mereka. Awan itu melengkingkan suara ringkikan kuda, dan salah seorang dari dua lelaki itu terjatuh dan tewas. Cerita temannya yang masih hidup, hatinya diguncang rasa takut karena melihat apa yang ia rasakan sendiri. Kemudian, salah seorang mukmin sedang mengejar musuhnya. Tiba-tiba kepala musuh yang dikejarnya itu jatuh ke tanah sebelum ia berhasil menjangkaunya. Tangan gaib itu ialah tangan malaikat yang dipimpin oleh Jibril yang memakai serban kuning, sementara malaikat-malaikat lain memakai serban putih yang ujungnya melambai-lambai ke belakang. Tentara Quraisy segera bercerai-berai dan tak sanggup lagi melanjutkan pertempuran, kecuali hanya segelintir yang masih tertinggal karena tidak dilewati oleh malaikat itu. Salah satunya adalah Abu Jahal yang bertarung dengan semangat yang tak kunjung padam, sampai Mu'adz saudara laki-laki Auf bertarung melawannya dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, Ikrimah anak Abu Jahal datang untuk membantu ayahnya dan menebaskan pedangnya ke arah Mu'adz yang hampir saja memutuskan lengannya. Mu'adz melanjutkan pertarungan dengan sebelah tangan, sementara satunya lagi menggantung lunglai di bahunya. Ketika rasa sakit makin tak tertahankan, ia segera membungkuk untuk mengikatkan tangannya yang hampir putus itu ke kakinya, lalu kakinya menyentakkan tangannya yang terkulai itu hingga putus, dan kemudian melanjutkan pertarungan melawan musuh. Abu Jahal masih hidup, tetapi Muawis saudara Auf yang kedua mengenalnya ketika Abu Jahal terjatuh di dekatnya. Ia kemudian menebasnya hingga sekarat, kemudian Muawis pun berlalu terus bertarung sampai gugur. Ketika itu sebagian besar tentara Quraisy lari pontang-panting dan sebagian beberapa orang berhasil ditawan. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Aku tahu bahwa keturunan Bani Hashim dan beberapa yang lain bertempur dengan melawan hati nurani sendiri, tanpa bersungguh-sungguh berniat melawan kita." Dan beliau pun menyebutkan nama-nama yang boleh dibebaskan jika mereka tertangkap hidup. Namun kebanyakan pengikut Nabi menahan musuh karena berharap mendapatkan uang tebusan dan tidak bermaksud untuk membunuh mereka. Mengingat jumlah tentara Quraisy jauh lebih besar dibandingkan pasukan Muslim, kemungkinan mereka berkumpul dan menyerang kembali masih dipertimbangkan, maka Nabi dibujuk untuk tinggal di tempat perlindungan bersama Abu Bakar, sementara sebagian kaum Ansor tetap berjaga-jaga. Sa'd bin Mu'adz berjaga di pintu masuk dengan pedang terhunus. Sebentar kemudian para tawanan mulai digiring untuk menghadapi Nabi disertai penawannya. Wajah Nabi tampak sangat terpukul dan sedih melihat mereka. Kemudian beliau berkata, "Ya Sa'd, betapa tidak menyenangkan melihat wajah-wajah mereka. Apa yang telah mereka lakukan benar-benar di luar batas." Sa'd pun mengiyakan dan Nabi pun berkata lagi, "Dari sekian dosa besar, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah, namun aku lebih memilih mereka dibunuh daripada dibiarkan hidup dengan kesalimannya." Umar sependapat dengan Nabi, akan tetapi Abu Bakar menyarankan agar mereka dibiarkan hidup, dengan harapan mereka akan berubah menjadi lebih baik dan beriman di akhir hidupnya. Nabi pun menyetujui saran Abu Bakar.
Pada hari berikutnya Umar menjumpai Nabi dan Abu Bakar sedang meneteskan air mata, karena baru saja menerima wahyu yang berbunyi. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda di dunia sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat bagimu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahyu berikutnya menjelaskan bahwa keputusan untuk melepas tawanan diterima oleh Allah dan tidak perlu dibatalkan, namun Nabi mendapatkan wahyu yang harus disampaikan sendiri kepada para tawanan itu. Ya Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu, jika Allah mengetahui adanya niat baik dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan padamu yang lebih baik dari yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah 8 ayat 70. Namun bagaimanapun ada seorang manusia yang jelas-jelas tidak boleh dibiarkan hidup, yaitu Abu Jahal. Orang-orang mengira ia telah mati terbunuh, maka Nabi memerintahkan mereka untuk mencari mayatnya. Kemudian, Abdullah bin Mas'ud kembali lagi ke medan perang untuk mencari sampai ketemu mayat orang yang paling jahat dan paling memusuhi Islam di antara seluruh orang-orang Mekah itu. Sebelumnya Abdullah adalah orang yang pertama membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu itu Abu Jahal memukul serta melukai wajahnya, karena Abdullah hanya sekutu Zuhroh yang sangat miskin, dan ibunya seorang budak. Teringat kejadian silam, kini ia menginjak-injak kepala Abu Jahal, namun Abu Jahal masih cukup sadar untuk mengenalinya walaupun dalam keadaan sekarat. Abu Jahal berseru, "Kurang ajar sekali kamu hai gembala kecil." Kemudian ia menanyakan pihak mana yang menang dalam peperangan itu. Abdullah menjawab dengan singkat, "Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Abdullah memenggal lehernya dan membawanya kepada Nabi. Namun Abu Jahal bukan satu-satunya pemimpin Quraisy yang dibunuh setelah peperangan usai. Ada lagi suatu kejadian, ketika Abdul Ar-Rahman bin Auf sedang membawa baju-baju besi yang diambil sebagai rampasan perang, dan ia kebetulan berpapasan dengan Umayyah yang telah kehilangan tunggangannya sehingga tidak bisa cepat-cepat melarikan diri. Umayyah itu bersama anaknya, Ali, ia memanggil bekas temannya itu, "Hai Abdul Ar-Rahman, tangkaplah aku sebagai tawananmu. Aku memiliki harta yang lebih banyak ketimbang jarahanmu itu, engkau nanti bisa mengambilnya sebagai tebusanku." Abdul Ar-Rahman setuju dan ia meletakkan barang rampasannya dan menggiring kedua tawanan itu Umayyah dan anaknya. Namun, ketika dibawa ke perkemahan Bilal melihat mereka dan mengenali Umayyah yang bekas majikannya yang kejam itu. Bilal memanggilnya, "Umayyah, kamu gembongnya kaum kafir. Aku tidak bisa hidup kalau ia dibiarkan hidup," kata Bilal kepada Abdul Ar-Rahman. Abdul Ar-Rahman membantahnya dan mengatakan bahwa mereka adalah tawanannya, tetapi Bilal terus berteriak. Abdul Ar-Rahman menjawab, "Apakah engkau tidak mendengarku hai anak perempuan hitam?" Bilal kembali berteriak dengan suara yang sangat lantang, "Wahai para penolong Allah, lihatlah gembong kafir itu." "Umayyah, aku tidak bisa hidup jika ia tetap dibiarkan hidup." Kemudian orang-orang berkumpul di sekitar mereka dan mengerumuni Abdul Ar-Rahman dan kedua tawanan itu. Tiba-tiba sebilah pedang ditebaskan ke Ali anak Umayyah, tetapi ia tidak tewas. Kemudian Abdul Ar-Rahman melepaskan tangannya dan berkata, "Selamatkan dirimu sendiri, demi Tuhan aku tidak bisa menolongmu." Di sekitar mereka itu orang-orang berdiri dengan pedang terhunus dan mereka pun membunuh kedua tawanan itu. Beberapa tahun kemudian, Abdul Ar-Rahman menuturkan, "Semoga Allah merahmati Bilal. Harta rampasanku telah lenyap dan ia merampas pula dua tawananku." Kemudian Nabi memerintahkan agar mayat-mayat kaum kafir dikuburkan ke dalam satu lubang. Saat subuh Utbah dimasukkan ke liang lahat, wajah Abu Huzaifah anak Utbah menjadi pucat pasi melihat jenazah ayahnya karena ia dirundung duka yang mendalam. Nabi dapat mengerti perasaannya dan menyarankan agar ia memalingkan wajahnya. Kata Abu Huzaifah, "Hai Rasulullah, aku bukan hendak memprotes perintahmu untuk menguburkannya, tapi aku mengenalnya sebagai laki-laki yang bijaksana, baik dan ramah. Awalnya aku berharap dengan sifat-sifat baiknya itu dapat mengantarkannya untuk masuk Islam, namun sekarang aku menemukan kenyataan yang sangat bertentangan dengan harapanku sehingga aku pun sangat sedih." Kemudian Nabi memberkahi Abu Huzaifah dan menghiburnya dengan kata-kata bijak. Setelah itu, kedamaian dan keheningan di perkemahan tiba-tiba pecah oleh pertengkaran tentang pembagian harta rampasan. Mereka meminta Nabi agar harta tersebut dibagi dengan bijaksana. Mereka saling rebutan, kemudian turunlah wahyu yang membuat masalah itu menjadi lebih mudah. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan, katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya.
Quran Surah 8 ayat 1. Maka Nabi memerintahkan agar semua harta rampasan yang mereka peroleh segera dikumpulkan, termasuk juga para tawanan, semuanya dikumpulkan bersama-sama. Tidak lama kemudian harta rampasan itu pun ditetapkan sebagai harta milik bersama. Menurut suatu riwayat, orang yang paling terkenal di antara para tawanan itu adalah kepala suku Amir, yaitu Suhail sepupu Saudah dan saudara suami pertamanya, dan tawanan lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Nabi adalah paman beliau sendiri, yaitu Abbas, dan menantu beliau Abu Esh suami dari Zainab, dan sepupunya Akil dan Naufal. Meskipun mereka harus tetap diikat namun Nabi memerintahkan agar semua diperlakukan dengan baik. Akan tetapi mengingat pamannya sedang menderita, malam itu Nabi tidak bisa tidur sehingga beliau menyuruh agar ikatan pamannya dilepas. Tawanan lain mendapat perlakuan yang cukup baik dari kerabat mereka sendiri. Mushab berkunjung ke saudaranya Abu Aziz yang sedang diikat kaum Ansor. Mushab berkata, "Jagalah ia dengan baik karena ibunya orang kaya dan kalian akan diberi tebusan." Mushab menjawab, "Saudaraku, bagaimana mungkin kau titipkan aku kepada orang lain? Untuk saat ini merekalah yang menjadi saudaraku untuk menggantikan posisimu." Setelah itu beberapa tahun kemudian Abu Aziz menceritakan tentang kebaikan kaum Ansor saat menahannya yang ia ditebus ibunya dengan uang 4.000 dirham. Kemudian, begitu diketahui secara pasti bahwa 800 lebih pasukan Mekah secara bertahap telah kembali ke kotanya, Nabi mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menyampaikan berita tentang kemenangan kepada warga Madinah. Ia memberikan kabar itu dari dataran atas yang terletak di selatan kota, dan Zaid juga menyampaikan berita tersebut di dataran bawah. Penduduk Madinah benar-benar gembira mendengar kabar itu, kecuali kaum munafik dan kaum Yahudi. Nabi bersama pasukannya yang lain masih tetap tinggal di Badar. Malam itu beliau berdiri di dekat kuburan para musuh Islam dan berkata, "Hai para penghuni kubur, sebagai kerabat nabimu, kalian menunjukkan kejahatan sebagai bentuk persaudaraan, kalian mengatakan aku sebagai pembohong, sementara yang lain beriman kepadaku, kalian melawanku, sementara yang lain membantuku meraih kemenangan. Sudahkah kalian merasakan bahwa janji Allah kepadamu adalah perkara yang benar? Aku telah meyakini kebenaran segala janji Allah kepadaku." Ketika itu, pengikut Nabi merasa heran dan aneh melihat Nabi berbicara kepada orang yang sudah mati. Tapi Nabi berkata, "Mereka mendengar kata-kataku sebagaimana kalian mendengar kata-kataku, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya." Keesokan harinya, pagi-pagi Nabi bersama seluruh pasukan dan rampasan perangnya berangkat menuju Madinah. Dua orang tawanan yang akan ditebus dengan harga 4.000 dirham adalah Nadar dari Bani Abdul Al-Dar dan Uqbah dari Bani Abdul Al-Sam, namun mereka itu benar-benar musuh Islam yang terburuk. Jika mereka dilepaskan kemungkinan besar mereka akan segera melakukan tindakan jahat lagi kepada kaum muslim. Akhirnya di pemberhentian pertama Nadar dihukum mati yang pelaksananya adalah Ali, dan di pemberhentian berikutnya Uqbah pula yang dihukum mati yang dilaksanakan sahabat dari suku Aus. Kemudian Nabi membagi sisa tawanan dan harta rampasan secara adil kepada seluruh sahabatnya yang turut pada ekspedisi itu. Selanjutnya, di samping Zaid menyampaikan berita baik ia juga menerima berita duka, yaitu Ruqayyah telah meninggal dunia yang baru saja Utsman dan Usamah pulang dari proses penguburannya. Saat isakan tangis atas kematian Ruqayyah masih terdengar di sudut-sudut kota. Zaid juga menyampaikan kepada Afra tentang kematian kedua anaknya dalam perang Badar itu, yaitu Auf dan Muawis. Bagi Afra berita kematian kedua anaknya itu tidak saja menimbulkan rasa duka, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan, sebab ia yakin kedua anaknya gugur sebagai syahid. Kemudian Zaid juga membawa berita kepada Rubai tentang kematian anaknya yang masih belia, yaitu Haritsah bin Surakah yang lehernya tertembus anak panah ketika ia sedang minum di dekat sumur. Saat Nabi sampai di Madinah, Rubai segera menemuinya dan menanyakan tentang anaknya. Rubai bersedih mendengar kabar anaknya meninggal pada saat perang belum dimulai dan belum sempat berjuang demi Islam. Rubai berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Haritsah? Jika ia masuk surga aku akan ikhlas melepaskannya, tapi jika tidak maka aku akan terus menangisinya demi menebus dosanya." Nabi telah siap menjawab semua pertanyaan seperti itu bahwa semua sahabatnya gugur karena mengikutinya. Nabi berkata, "Nilai sebuah kematian tergantung pada niatnya." Dan secara khusus saat itu beliau menjawab pertanyaan Rubai, "Wahai Ibu Haritsah, di dalam surga ada banyak taman, sungguh putramu kini berada di taman surga yang tertinggi, yaitu Firdaus."
Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.